kepada Allah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kepada pamannya yaitu Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib dengan sabda beliau, salil afiyah, mintalah supaya selamat. Pulanglah sahabat Abbas. Lalu di hari yang kedua beliau datang lagi supaya diarahkan untuk memohon dengan permohonan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nabi Muhammad SAW memberikan arahan persis seperti sebelumnya. Monggo, Abang Habib, mari kita. Wonten tempat itu. Salil afiyah, mintalah yang namanya selamat. Pulanglah sahabat Abbas hari yang ketiga dan hari yang terakhir, mohon kepada Rasulullah untuk diajarkan tentang permohonan yang paling menguntungkan. Dijawab oleh Rasulullah, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salil afiyah. Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, kalau minta kepada Allah, mintalah supaya selamat. Begitu pula kita semuanya yang saat ini hadir pada waktu yang penuh dengan berkah antara maghrib dengan isya. Di antara permohonan yang paling kita mohonkan dan permohonan yang paling kita inginkan, mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah. Terkhusus ketika kita diberi kemudahan untuk istiqomah melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah, secara khusus istiqomah untuk menghadiri majlis ta'lim ini, mudah-mudahan selamat, amin. Selamat dari penyakit hati yang menghilangkan daripada pahala dan ganjaran suatu ibadah. Selamat dari riya, amin. Selamat dari sombong, amin. Selamat dari ujub, amin. Selamat dari takabur, amin. Dan selamat dari akhlak-akhlak yang tercela yang tidak diridai oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Nabi Agung Muhammad SAW, sebelum saya buka tema khusus tentang kurban, Nabi dengan para sahabat berjalan-jalan lewat di salah satu rumah milik seseorang, yang mana rumah itu pemiliknya punya banyak unta, punya banyak sapi. Untane kathah, sapine kathah, dombane kathah. Pokoknya hayawan ternaknya banyak. Cuma Nabi tidak disuruh untuk mampir supaya makan di rumah. Lanjut Kanjeng Nabi, lalu kemudian lewat salah satu rumah milik perempuan yang hanya saat itu memiliki beberapa domba, bisa dihitung dombanya. Cuma Nabi disuruh mampir, dijamu untuk makan. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW makanan atau memakan daripada jamuan si fulanah tersebut, lalu mengatakan, hei para sahabat, subhanallah, ketika kita lewat rumah yang pertama yang memiliki sekian ternak, cuma kita gak dijamu. Tapi ketika kita melewati si fulanah tadi, hanya punya beberapa domba, lalu kemudian kita dijamu. Ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang urusan agama. Benar apa? Terus urusan agama, urusan taat, urusan ibadah itu bukan pilihan. Sekali lagi, itu bukan pilihan.
Akan tetapi itu pemberian murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin kalau si fulan tadi punya segala-galanya, tapi tidak dikasih oleh Allah Ta'ala hidayah untuk menjamu kanjeng Nabi. Padahal pontongnya kathah, sapine kathah, dombane. Sedangkan si fulana, unta nggak punya, sapi nggak punya, syuwaihat kalau bahasa hadisnya, hanya beberapa domba. Cuma dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala, taufik, sehingga mampu untuk menjamu kanjeng Nabi. Begitu pula pulau kali kanjengnya, masjid musola di mana-mana, gitu. Majelis taklim di mana-mana. Tapi tidak setiap orang diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir. Pulau kali panjenengan ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah, sehingga sampai saat ini bisa hadir. Rasa syukur kita ya Allah, kita doakan mudah-mudahan musholanya tambah berkah, tambah makmur. Dan kita doakan mudah-mudahan kopinya istiqomah, gorengannya istiqomah, yang infak, yang sedekah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa mustajab dengan jalan istiqomah. Masya Allah. Apa yang kata terima kasih kepada Nabi si Santi baru saya kerja karena Nabi siang, terus mereka sedang makan takjilan, terus belum zakat terawih. Biasanya dia bantu tapi belum zakat. Apa yang kata? Moga duduk. Bismillah. Pertemuan pada malam hari ini sesuai dengan permintaan dari takmir, saya akan membahas secara khusus tentang korban, walaupun sudah sering-sering kita bahas di setiap pertemuan. Sebelum saya membahas tentang korban, kalau tulis tunggal hadis secara singkat. Pertama kali hamba sing mlebu swarga itu bukan ulama, bukan orang yang berperang ke jalan Allah, dan bukan orang yang ahli melakukan haji dan umrah. Tetapi pertama kali yang masuk surga adalah orang yang lomo. Apa lomo itu? Lomo. Bahkan ulama pun setelahnya. Mujahid fisabilillah, ahli perang setelahnya. Orang-orang yang haji tiap tahun, umroh tiap bulan setelahnya. Pertama kali sinten tiang ikan loman, orang yang memiliki sifat kedermawanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam kitab Rawhul Bayan hadis, telah nanti di hari kiamat ada 4 golongan masuk surga, sebelum masuk berada di area pintu tanpa hisab. 4 golongan sampai ke surga tanpa hisab, cuma belum bisa masuk, masih berada di luar pintu surga. Yang pertama al-hajj alladhi hajjal bait bi ghairi ifsad. Yang pertama orang yang pernah melakukan haji dan hajinya sah menurut agama, alias hajinya tidak rusak. Itu yang diterangkan haji ingkang mabrur, la fasada wala fusuqa wala jidala wala la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak melakukan kemaksiatan dan tidak tepat dalam masalah haji selama di dalam perjalanan haji, dan tidak melakukan sesuatu hubungan antar suami istri selama melakukan ibadah haji. Ini termasuk dari 4 yang masuk ke dalam surga, cuma belum bisa
masih di luar pintu. Yang kedua, asy-syahid alladzi qutila fil ma'rakah. Orang mati syahid yang wafat berada di dalam pertempuran. Wafatnya di medan perang. Namanya syahid. Yang ketiga, inggih menika as-sakhiyul ladzi lam yaltamis, tiyang lomo, tiyang dermawan, ketika dia mengeluarkan uangnya tidak diiringi dengan sifat pamer atau riya. Yang pertama kita baru tiyang ingkang haji, yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga orang yang dermawan, suka infak, suka sedekah, cuma tidak diiringi dengan pamer dan riya. Yang keempat yang menika al-alim alladzi 'amila bi ilmi, tiyang alim sing mengamalkan ilmunya. Senang hadir majelis taklim, dapat ilmu lalu kemudian diamalkan. Jadi mudah-mudahan kalau panjenengan masuk ini, amin. Ya Rabbal. Empat orang ini berada di luar surga, tapi belum bisa masuk. Akhirnya apa? Satu sama lain jontong-jontongan. Paham jontong-jontongan? Awak musik buka, awak musik. Ya tanaza'una fi dukhulil jannah. Kira-kira siapa pertama kali yang masuk ke dalam surga? Lalu Allah Ta'ala kirimkan malaikat Jibril untuk menghakimi. Paham menghakimi? Untuk menentukan siapa dari empat orang ini yang pertama kali masuk. Jibril mengatakan, hei orang yang mati syahid, kamu di dunia apa yang kamu kerjakan? Kata beliau, aku di dunia aku berperang dengan tujuan untuk mencari surga Allah, untuk mencari ridho Allah. Kata malaikat, kamu tahu ilmu itu dari mana? Kok ngerti? Yang perang oleh ridhanya Allah, mati syahid masuk surga itu kamu tahu dari mana? Dari majelis taklim. Oh berarti kiai ini lulus sih, gak sampai. Loh, mungkin kok gue gitu. Kita gak terima. Berarti kan ulama. Berarti ulama dulu. Oh, mata iya sama gue. Datang lagi orang yang haji. Sampai di dunia dapat apa? Saya dapat kelimatan ini dan ini, berangkat haji bolak-balik, alhamdulillah haji saya mabrur. Kamu tahu dari mana? Haji mabrur itu bisa menyebabkan masuk surga? Dari majelis taklim. Oh berarti kiai ini saya mampu. Gori. Alhamdulillah. Oke Pak, masih kalau kosong kiai ini Pak. Akhirnya datang tiang yang dermawan, yang ahli sedekah. Kamu ketika di dunia dapat apa dari Allah? Dapat harta luar biasa, kekayaan. Lalu aku gunakan untuk infak. Kamu tahu tentang infak sedekah pahalanya dari mana? Majelis dari kiai ini depan. Nanti saya melebus itu depan. Menang kiai ini. Berarti ulama ini saat ini terdepan. Kita dulu terdepan. Sebab tiang mati syahid angsal ilmu dari ulama. Tiang haji angsal haji mabrur ilmunya dari ulama. Tiang loma dermawan ilmu dari ulama. Berarti ulama kiai berarti maju. Ulama ini matur kata si kulo boten. Sebab kulo saged ngaji ana mikir saka wong sugih. Aku ngaji ana kopi saka sing sedekah. Aku bisa ngaji sebab padha laku saka wong sedekah. Berarti wong sing lumo mlebu dhisik. Alhamdulillah. Iya ini ngalah jadi. Oke. Dosa itu. Mungkin hadisnya tegene roh bayan kula lagi.
sedangkan fasilitas ilmu sampai saat ini ternyata yang mendukung adalah harta. Nek boten wonten harta, ilmu boten berjalan. Dengan saged rawuh ana sepeda motor. Kenapa nggih? Nah, jenengan matur ngaji mengki wonten biasanya wonten piringan. Kenapa nggih? Berarti dari 4 orang ini yang terdepan siapa? Orang yang dermawan. Memang orang yang mati syahid kalah dengan ulama sebab dari ilmunya ulama. Orang yang ahli haji kalah dengan ulama sebab hajinya dari ulama. Bahkan pertama kali pun orang yang dermawan pun juga kalah karena kedermawannya dari ulama. Tapi ternyata ulama bukan kalah, Pak. Kalah. Nyadari nyanda. Akhirnya yang dermawan masuk surga terlebih dahulu. Nah, pulau kalian panjenengan sama diaturi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecek kedermawan kita dengan istilah qurban. Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, sembelihlah hayawan korban. Ulama mengatakan yang dimaksud sholli li rabbika adalah Idul Adha, karena ada tanda wanhar. Berarti id yang setelahnya ada penyembelihan namanya id napa? Idul Adha. Sehingga Idul Adha lebih utama kedudukannya daripada Idul Fitri. Artinya kalau seandainya mau dibandingkan pahala sing luwih kathah bagi orang antara sholat Idul Fitri dengan Idul Adha, jawabannya yang sholat Idul Adha, karena dalilnya nas dari Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Ini menunjukkan makna perintah, dan setiap ada perintah maka seyogyanya bagi orang untuk berusaha semaksimal mungkin mampu menjalankan suatu perintah. Sampai-sampai Imam Ahmad yang sering kula aturake, Imam Abu Sinten, Imam Ahmad kalau aturake pilih korban wanhar itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dengan catatan bagi orang yang mampu selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 kok punya melebihi kecukupan daripada dirinya, anaknya, istrinya 4 hari ini ternyata cukup digunakan untuk menyembelih domba, maka dia diwajibkan bagi madzhab Imam Ahmad untuk berkorban. Sampai ada hadis sing rondo ekstrim. Rondo apa? Ekstrim. Man wajada lahu si'ah falam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Setiap kaum muslimin di hari 4 itu punya kemampuan, harganya domba 4 juta, dia punya 40 juta, berarti mampu nopo boten? Kebutuhan 4 hari sekitar 400, berarti mampu. Kok ternyata dia nggak korban, dilarang keras untuk datang sholat itu. Cuk merek-merek, fala yaqrabanna nyingkrio ulah. Kita fokus negeri madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti ada apa ini dengan kurban? Kok sampai pendapat beliau mengatakan hukumnya wajib? Karena memang di dalam kurban ada sesuatu yang tidak ada pada sekedar sedekah. Kurban di atas sedekah, bahkan di atas infak.
Karena kalau sedekah infak itu sepakat ulama hukumnya sunnah. Tapi kalau korban ternyata ada ulama yang menghukumi wajib. Berarti nilai daripada korban di atas nilai daripada sedekah. Ada orang nih tanggal 10 dia punya uang 4 juta. Tak sedekahno apa tak buat korban? Jawabannya buat korban. Walaupun sampainya ini uang sama-sama ke fakir miskin, tapi beda hasilnya, pahalanya antara sedekah dengan antara apa? Korban. Cuma sekali lagi kewajiban ini menurut Imam Ahmad bagi orang yang punya kemampuan. Kalau orang yang tidak punya kemampuan, maka jenengan ikuti mazhab Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan korban itu apa dari Imam Ahmad boten mampu, akhirnya ikut mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya sunnah. Nah, kesunahan ini bagi mazhab Imam Syafi'i, karena itu mayoritas yang ada di Indonesia, sunnah bagi yang mampu atau yang tidak mampu. Jadi kalau seandainya ada orang nih 4 hari punya uang 4 M, gak korban, hukumnya gak dosa. Lho kula uangan nih, betul dosa, ya, betul apa? Dosa, sebab hukumnya sekedar apa? Sunnah, cuma makruh. Syafi'i mengatakan hukumnya makruh, artinya duitnya ora barokah. Gak ada kemampuan Pak, 4 juta duitnya 4 M, kurang pinter Pak. Gak kurang plus. Mesti ini gak domba, mesti onto siji atau sapi satu. Yukroh, kata saya, makruh bagi dia meninggalkan korban. Artinya makruh di sini kalau seandainya dia itu korban lebih utama daripada boten korban. Artinya nilai kadar keberkahan uang itu khusus di hari 4 ini berkurang. Walaupun dia punya kemampuan untuk sedekah, untuk infak, tapi kan momen 4 hari ini ada perbedaan antara ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun kelebihan dan keutamaan daripada korban disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berkorban ini pertama kali yang diterima oleh Allah bukan dagingnya, darah yang barusan keluar dari domba atau dari hayawan yang disembelih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bayangkan ketika ada si penyembelih nyembelih hayawan itu, antara leher dengan tanah itu jaraknya berapa kilo? Berapa meter? Berapa senti? Itu kan kalau disembelih kan langsung muncrat. Berarti kan langsung sampai ke tanah. Hadis ini enggak sampai ke tanah Allah Ta'ala dulu sebelum ke tanah. Cepatnya Allah Ta'ala melebihi cepatnya apa? Muncratnya darah. Wa inna dam la yaqa bi makanin indallah qabla an yaqa fil ard. Darah yang ini bukan bahas masalah daging liar, darah itu. Bayangin Pak, darah itu kan najis. Dan darah itu tidak boleh diperjualbelikan karena najis. Tapi nih darah jatuh 4 hari. 4 hari apa Pak? 10, 11, 12, 13. Itu paling dicintai oleh Allah. Saking senangnya Allah kepada darah itu, koyok-koyok darah ini sebelum sampai ke tanah sudah sampai ke tangan Allah. Saking senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Nabi Muhammad menerangkan hayawan yang disembelih itu akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala secara utuh. Bahkan disebutkan kukunya yang masih nempel, rambutnya yang masih nempel, bulunya
yang masih nempel dikembalikan secara utuh untuk dijadikan sebagai saksi di hari kiamat. Nggih, cuma hayawan sing didamel kurban tok. Sing digawe nikah gak mlebu. Gawe mantenan boten mlebu, gawe sunatan boten mlebu, damel walimah safar boten mlebu, khusus sing 4 hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah nyatet damel panjenengan sing korban dengan pahala sesuai bilangan dulu. Hitungan Pak rambutnya pinten. Jenengan nek korban iki lho sapi napa domba niku bolone berapa biji? Kalau di total teman. Allah Ta'ala memberikan pahala panjenengan dengan bilangan banyaknya bulu domba atau sapi yang telah dikorbankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu ikut-ikut andil dalam berkorban, walaupun korban korban langsung dijawab Alia insya Allah sapi. Amin. Bukan patungan sapi setunggal. Monggo. Oke. Tan. Pun walaupun ayam bukan apa daripada bukan korban. Oke, kemudian waktu sudah masuk, kula terangake apa anane teng kitab nggih. Walaupun mungkin keterangan ini agak sedikit mungkin berbeda dengan tapi kula apa anane. 1. Korban sing paling afdol unta pribadi. Baru kemudian sapi pribadi. Baru kemudian 1 domba pribadi. Baru kemudian 1/7 dari sapi. Ulangi balik. Ayo. Boleh terima dengan olah mana ini? Yang paling utama 1 unta tapi untuk 1 boten dibagi 7. Yang kedua 1 sapi untuk 1 orang boten per 7. Yang ketiga 1 domba. Yang keempat 1/7 dari sapi. Understand? Yes. Artinya ngeten. Kalau ada orang seandainya dia korban 1 sapi dengan korban 7 domba, luwih utama mudi. 7 domba. Untuk 1 sapi. Paham nggih? Nggih. Karena menurut keterangan ini darahnya lebih banyak 7 domba atau 1 sapi. Kembali ke hadis tadi, masalah darah tadi. Oke, ada orang korban 1 domba dengan 1/7 sapi. Mulia utama mana? Ampun lagi. Ayo, 1 domba dengan 1/7 sapi. 1 domba. Nah, saya kalau terangake Ustaz, nek domba sak daging sithik. Kadang-kadang ana wong gak doyan domba. Ya banget temen yo. Akhirnya milih nomor 1. Nah, akhirnya kita melihat beberapa sudut. Dilihat kelihatannya wong kene iku makane wedhus kok darah tinggi kabeh yo. Pokoknya nomor sapi lebih bermanfaat. Nah, jadi mulianya mandang karena di sini. Oh, 1 domba kalau seandainya dagingnya dikumpulkan sekitar 10 kilo 15 kilo. Nek daging sapi kita lebih banyak. Nah, mungkin dari sini segi nomor kemuliaan. Paham nggih? Nah, terus monggo sing penting korban 1/7 sapi monggo, 1 domba nggih monggo.
bahkan ayam pun nek jenengan boten mampu nggih. Boten apa-apa, saya sih. Boten purun nyembelih di pulau sebelah Pak. Pun. Oke, nah ini perincian dari segi orang menyembelih kurban. Lalu kemudian mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan satu sapi lebih utama. Walaupun mazhab Syafi'i tetap mengambil alih domba daripada sapi. Sebab di dalam hadis secara khusus Kanjeng Nabi menyembelih domba. Menyembelih 2 domba. Nah, adapun mazhab Imam Syafi'i, beliau mengkiaskan ketika Nabi Muhammad SAW menyembelih yang namanya unta. Ala kulli hal niki kula aturake dengan pilih yang mana, semuanya sesuai dengan niatnya masing-masing, tujuan masing-masing. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sing pada tanggap. Kalau ada, mungkin ada yang bisa. Terakhir, takdirnya ditutup doa. Mungkin langsung diadani dikomentari seperti biasa. Jenengan nek mampu menyembelih sendiri, maka afdolnya menyembelih sendiri. Kecuali kalau wanita yang berkorban, maka diwakilkan oleh orang. Nek jenengan boten ada kemampuan untuk menyembelih, tolong sistemnya diatur, dikondisikan dengan baik. Karena korban itu kan berupa hayawan, bukan berupa uang. Korban itu berupa hayawan, bukan berupa uang. Ketika jenengan patungan, maka jenengan harus memiliki langkah pertama. Jenengan mewakilkan kepada si takmir, mewakilkan untuk membelikan sapi nopo kambing. Wakil Pak, ini uang, saya mewakilkan kepada panjenengan untuk membeli 1/7 sapi nopo 1 domba, perwakilan. Dan saya mewakilkan panjenengan untuk sekaligus menyembelih. Nanti si takmirnya mewakilkan kepada si jaga. Karena ini ibadah. Ibadah itu harus diatur oleh agama. Jual beli harus ada aturannya. Nyembelih pun juga ada aturannya. Paham nggih? Kemudian selanjutnya harus ada niat. Kalau jenengan sing nyembelih yang mbak niatnya ketika pas ingin menyembelih tadi diniati. Karena memang niat itu bersamaan dengan pekerjaan. Kalau jenengan seandainya mboten saged nyembelih, jenengan niati sebelumnya dengan domba yang jenengan tentukan maupun sapi yang jenengan tentukan, dengan catatan jangan ditukar. Yang jenengan pengen menyembelih domba jenengan niati niki Gusti korban sunnah kula. Pun nyembelih kapan? Gampang. Nyembelih kapan? Gampang. Entah itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bebas. Paham nggih? Niku. Atau jenengan wakilkan tadi. Karena kan belum berupa nopo hayawan, masih ada uang. Jadi double. Saya mewakilkan panjenengan membeli kambing atau sapi, kemudian mewakilkan panjenengan tentang niatnya, kemudian mewakilkan panjenengan tentang penyembelihan. Masya Allah, jadi sampai amplop ini. Nah, ini tugasnya.
Apalagi saja nih Rafiq Darussalam ada tulisannya enak, jadi walaupun tulisannya jadi setiap orang bisa membaca kados masalah zakat itu. Jadi eman-eman bikin jenengan padosi capek-capek kemudian nggak diterima korban. Kenapa? Salah caranya. Cara apa? Caranya. Baik yang cash maupun yang transfer, ini yang sudah saya terangkan. Perwakilan ketika membeli, perwakilan ketika niat, perwakilan ketika apa menyembelih. Tiga-tiganya itu. Paham kalau tutup, kalau bisa jangan menyembelih tanggal 13. Kalau bisa jangan menyembelih tanggal 13. Terakhir tanggal 12. 10, 11, 12. Karena mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak sah kalau menyembelih tanggal 13. Terus jangan pengen penyembelihan korban disepakati 4 mazhab, hindari jangan menyembelih tanggal 13. Tapi kalau dalam kondisi darurat, ono rezeki tanggal 13, saya siap untuk mengatasi. Pakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau jenengan sudah ada uang pengen korban, jenengan bisa tanggal 10, lebih baik tanggal 10. Nggak bisa tanggal 11, nggak bisa tanggal 12, jangan tanggal 13. Supados korban jenengan sepakat menurut mazhab 4. Tapi ternyata adanya rezeki tanggal 13, daripada jenengan boten korban, jangan ikuti mazhab Imam Syafi'i, tetap hukumnya sah. Paham nggih? Nah, niki sekilas besok pagi kita kompliti di Masjid Al-Islam karena materi juga sama, diminta untuk pembahasan tentang korban. Doakan mudah-mudahan sakit patus materi yang baru, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari berkah manfaat. Bila dengan ada tambahan ilmu dari ustaz, dari kiai, monggo di Masjid Taklim ini siap untuk menerima usulan atau menerima daripada tambahan ilmu dari manapun. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon barokah doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minuna biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tuqirruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala الدرجات wa tuballighuna biha aqsa
waqad diadani langsung ketika mati. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.